pertama. Coba buka Keluaran 22 ayat 29. Keluaran 22 ayat 29. Supaya mengerti tentang kesulungan. Jadi gimana, Bang Vipi? Dah, nyanek koma lagi lupi. Ada yang Tadi bisa baca? pokoknya dari VP tadi yang sulung itu Ishak, kalau dari Pak Gabriel yang sulung itu Ismail, dari Pak Saifuddin dua-duanya yang sulung ya. Nah ini kita Tiga ton. Jika Ton, sebentar. Ismail pun bisa katakan anak sulung benar. Ismail anak sulung benar, kan itu ku bilang. Tapi dia di dalamnya aku bilang anak sulung. Nggak baca dulu ayatnya. Saya bilang tadi Keluaran 22 ayat 29. Ada Itu yang bisa Pak, yang SF tadi bilang anak sulung itu tetap Ishak. Jadi silakan Anda berdiskusi dengan SF ya. Aku bacain boleh Pak Saifuddin. Ya, silakan. Dalam tiap-tiap perkara, Keluaran pertengkaran 22 harta, baik tentang salah baca VP, woi. Keluaran 22 bukan Kejadian. 22 ayat berapa? Ayat 29. Keluaran 22 ayat berapa? 29. Oh 29. Aku baca ya. Ya. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Nah, Itu yang buat dipersembahkan siapa? Bisa. Apa? Iya. Oh, makasih Pak Saifuddin. Yang dipersembahkan di sulung. Alkitab Isa. Ya. Yang sulung dari anak mulai lelaki harus kau persembahkan kepadaku. Itu. Masalahnya kenapa Makasih Pak Ibrahim. tidak mempersembahkan Ismail? Gitu. Apa? Silakan tanya kepada saya. Saya jawab, Alkitab lengkap. Nanya begitu. Kenapa bukan Ismail? Nah, kenapa? Padahal dia anak sulung. Kenapa bukan Ismail yang dipersembahkan? Betul. Kenapa? Ke situ Karena pertanyaan. Isa anak perjanjian. Iya, pertanyaannya harus ke situ. Maka jawabannya Iya. Kejadian 17 Keluaran. Ton, kenapa kau turunkan dia, Ton? Kemana dia? Bukan aku yang turunin. Kok turun? Nah, nggak sportif kau, Ton. Bukan aku yang turunin. Nah, ini dia, nggak enak. Pas lagi enak-enak, ini aku lagi buka Alkitab, artinya kita validasi pernyataan Pak Ibrahim itu. Oh. Validasi dah. Ya udah Keluaran 22 ayat 9 tadi. Keluaran 22 ayat 29. Gitu. Anak sulung itu adalah anak yang dipersembahkan. Makin kuat. Jadi udah dengar kita kan pernyataan Pak Ibrahim kan, bisa benar Isa anak sulung dari mamanya. Anak Ismail pun Ya anak sulung udah. dari mamanya juga. Oke, dari Dua-duanya mamanya bisa kan. anak sulung. Belum Oke. dijawab Pak Ibrahim. Dua-duanya bisa anak sulung. Saya Iya. lempar pertanyaan baru sama teman-teman berdua. Jadi pertanyaannya, yang diuji oleh Tuhan itu apakah istri Abraham ataukah Abraham? Sepenting selesai dulu problem yang pertama tentang kesulungan itu, anak sulung udah dijawab sama pendeta Saiful Ibrahim. Ishak anak sulung, Ismail pun anak sulung. Isa anak sulung, Ismail anak sulung. Pertanyaannya, yang diuji oleh Tuhan itu siapa? Abraham ataukah istri Abraham? Kau dulu, jawab dulu itu. Yuk kita kelarin karena ini udah sebulan lebih ya. Yang diuji Gue bahas ini sama VP, sama SF ini udah 2 bulan lebih. 2 bulan Dua lebih bulan. bahas ini. Belum kelar. Iya serius, 2 bulan lebih itu belum kelar. Sesi malam, kita malam biar nggak belum kelar. 2 bulan. 2 Masalah bulan anak lebih sulung. kita belum kelar bahas ini. Karena aku tetap yakin sulung itu Oke, Lama gue ulang kali ya, 2 bulan. Pak Gabriel. Udah sampai apa Pak Gabriel, gue ulang ya. Jadi tadi Jakarta. gini,
Dengerin Pak Gabriel. Berarti sulung dari Hagar dan sulung dari Sarah, betul? Betul nggak? Iya. Nah, kalau Anak betul sulung- pertanyaannya betul, anak yang sulung diuji Sarah, oleh Tuhan, apakah Abraham ataukah istri Abraham? Nah, silakan dipecahkan. Yang uji kemana ini? Yang diuji untuk mempersembahkan anak itu apakah istri Abraham ataukah Abraham? Iya. Abraham. Pak Gabriel? Gue jawab aja. Abraham. Ya Abraham lah. Abraham lah. Oke, Abraham. Jadi pertanyaannya siapa anak sulung Abraham? Sesuai Keluaran 22 ayat 29, anak Ishak. sulung itu adalah anak laki-laki yang dipersembahkan. Bisa, pintar. Iya, Jadi maksudnya gini Ishak, pertanyaannya anak di sana sulung keluaran Ishak. kejadian Abang udah lurus. Iya. Pasnya itu. sinyalnya Pak Gabriel nggak bagus. Sabar dulu Pak Gabriel. Jadi di kejadian 22 nomor 2 di sana dikatakan ambillah anakmu yang tunggal. Pertanyaannya siapa itu anak tunggal Abraham? Ishak. Pipi? Ya Isa, anak tunggal. Ya Ishak lah. Ishak. Masalah dia nggak apa-apa. Tanya lagi Ton. Oke. Di sana ada narasi anak tunggal. Jawaban kalian berdua adalah Ishak, betul? Betul. Oke, pertanyaannya apakah Ismail tidak dianggap anak Abraham sehingga narasinya di sana anak tunggal adalah Ishak? Dianggap anaknya, tapi bukan anak perjanjian. Aku jawab. Sesuai Roma ayat 9. Roma 9 ayat 7. Anak Abraham belum tentu keturunan Abraham. Mak, Silakan. Oke, berarti belum tentu Ismail bukan keturunan Abraham. apalagi dia nih? Mengapakan apalagi ya Abraham lagi nih? Mengutuk Abraham lagi dia. Jangan Ki. Roma 9 ayat 7. Sederhana saja. Sabar gua dulu. Berarti berdasarkan Roma 9 nomor 7, Ismail bukan keturunan Abraham, betul? Dan Jangan abu-abu, Abraham, SF. Abraham. Nah, kan abu-abu kan, betul itu Pak Gabriel. Lah, Gua nggak abu-abu, jangan berangkat bang. Kita udah benar bang. Bang, kita udah lurus. Bang, Jangan kita udah sepakat. begini. Saat pertama anak sulung udah. Ada namanya Udah, pemahaman, pengenalan. Mereka ini mengoceh-ngoceh. Enggak. Loh. Pertanyaan si Ton itu benar. Apakah jadi nggak kau akui Ismail itu anak Abraham? Keturunannya. Anaknya, nah. keturunannya itu. Tetapi Mengutuk Ismail menurut bukan Pipi? anak perjanjian. Di situ sajanya perbedaannya. Jangan kita abu-abu. Jangan seolah-olah kita menafikan bahwa Ismail itu bukan anak Abraham. Itu kita berdosa. Akhirnya kita mengingkari tulisan di Alkitab itu. Mengutuk Ibrahim tuh. Bukan mengutuk, mengingkari. Mengutuk lah. Bang, Jangan, kalau mengutuk itu nggak begitu. Nggak. Bang Gabriel. Ya, secara nggak langsung bilang kan Bang itu Gabriel. anak apa jadinya? Saya tidak. Jadi Ismail anak siapa? Siapa bapak Ismail? Bentar, Bang Gabriel. Saya baca. Siapa bapak kandung Jadi Ismail anak siapa itu, Bang Gabriel, saya baca. Pertanyaannya Dari bagus Bang Pak Gabriel. Saya punya Bang Gabriel. saya punya pertanyaan baru jadi buat Roma. Vipi. Jadi Ismail anak siapa, Roma Vipi? 9 ayat 7. Bentar. Yang gua baca ya, Roma 9 ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi jadi anak Abraham tuh belum tentu turunan Abraham. Roma 9 ayat 7. Baca Mati aja. lah kita. Jadi Ismail keturunan siapa, SF? Pemaknaannya yang perlu penjelasan dibutuhkan lagi namanya dogma kekristenan. Jika terjadi apa dalam maknanya Ya sudah, maka mau pakai dijelaskan bahasa apa? lagi. Jadi makanya tadi kan pertanyaan Siton itu apakah Ismail keturunan Abraham? Lalu aku pakai Roma, tidak semua anak Abraham bukan keturunan. Jadi kan ngambang, langsung saja. Berarti Ismail bukan keturunan Abraham dong kalau menurut Bukan Roma 9 nomor 7. Jawab dengan tegas. Benar.
Ismail jawab lagi SF kayak mana? 9 ayat 7, Ah, ah. Ismail bukan keturunan Abraham. Aku tegas. Dah, Secara- Pak Yesus Aku udah baca tiba-tiba. dari berbagai macam Maknanya, bahasa ya. sekarang penjelasannya apakah artinya Ismail bukan anak biologis Abraham? Lah. Ismail mengutuk. anak Abraham tapi bukan keturunan Abraham. Mengutuk. Makanya- Mengutuk. Bukan Enggak, begitu. Roma Artinya 9 ayat SF 7. jangan kita jangan apa? Mengutuk Apa lu. yang ada saja dijelaskan. Kalau kau bilang aku nggak paham. Roma 9 ayat 7 baca ya, Bang. Roma 9 ayat 7. Cak baca dulu, Roma baca 9 ayat 7. Mm-mm. Gue bacain ya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Dalam artian Abraham yang Berarti- mana? Abraham sebagai bapak orang percaya. Betul. Abraham, dengar, sebentar ya, SF ya, sebentar. Abraham ini, sebentarlah yang dulu, kau berasal langsung dari kau Ishak sambutnya aku tadi, kau ada ngomong gak aku disebut sambut. keturunan. Iya, makna ayat itu Oke, silakan. SF, makna ayat itu tidak semua anak Abraham itu dikatakan keturunannya. Dalam artian Abraham sebagai bapak orang yang percaya. Artinya lagi, lebih dalamnya lagi, sebagai bapak orang percaya kepada perjanjian bahwa akan ada Mesias yang menghapus dosa. Orang Islam Ismail itu pun adalah anak Abraham, keturunan Abrahamnya itu, tetapi tidak percaya dengan perjanjian itu. Itu makna Roma itu. Ngerti nggak kau itu? Ulangin ya, aku ulangin ya. Bukan berarti Roma anak 9 ayat biologis, 7, bukan aku baca merujuk full. anak biologis. Aku baca Kalau full. merujuk anak biologis, sebentar lagi ya. Kalau merujuk anak biologis, Ismail turun ke bawah semua anak Ismail adalah keturunan Abraham secara biologis, tetapi bukan anak Abraham yang percaya kepada perjanjian akan Kristus lahir penyelamat itu. Siton ini kalau dia turunan Ismail tapi nggak percaya anak perjanjian itu, maka dia bukan keturunan Abraham, dianggap. Bah. Contoh Aku bacain. aku gini, dengar. Sekarang aku si Gabriel, Oh, aku ini silakan. anak orang Batak. Dengar. Aku ini anak orang Batak. Tetapi aku adalah anak Abraham, dikatakan anak Abraham karena aku percaya pada perjanjian itu. Aku percaya pada Mesias itu, maka aku adalah anak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, si Gabriel pun anak Abraham karena aku percaya pada perjanjian itu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali Aku baca. Bentar, Bang. Aku anaknya dan kau Roma juga. juga. Iya kan? 7. Aku ulangin ya. Mari puji Tuhan. Aku anak Abraham kok. Aku orang Batak ini Markas Menung Kalit. Tepuk Tapi tangan aku buat anak Tuhan. Haleluya. Haleluya lah, Bapak nggak muat di surga. Gabriel. Bos, udah Gabriel, gua bacain lagi ya. kok Gua bacain. hentikanlah itu jadi kita pula ribut di Enggak, kanal ini. tunggu gue bacain. Roma 9 ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Berarti Ismail bukan keturunan Abraham. Sesuai Roma 9 ayat 7. Berarti Ismail bukan keturunan Abraham. Roma 9 ayat 7. Pipi. Iya, Anak pertanyaannya, tapi keturunan. Bingung nggak? pertanyaannya berarti Ismail bukan keturunan Abraham. Sesuai Roma 9 ayat 7. Kesimpulannya? Anak bukan Kesimpulannya? Anak bukan keturunan. Oke, anak Abraham. Lalu keturunan siapa Ismail? Nggak Jadi tahu Ismail keturunan siapa? gua. Nggak tertulis. Gua nggak tahu. Nah itu makanya gue tanya dari tadi, Ismail keturunan siapa? SF, kau nggak boleh menjawab nggak tahu. Sekalian jangan kau jawab kalau kau akhirnya menjawab tidak tahu. Nggak pantas kayak gitu. Jangan kau bilang di saat pertama kau tegas, lalu muncul pertanyaan kedua kau nggak tegas seperti yang pertama. Karena nggak tertulis. Itu Aku masih tertulis, Bang. aku lebih menghargai kau SF kalau kau bilang Oh itu kita jangan berasumsi. Kita membaca yang tertulis.
sekalian Bro, SF. Kalau kita kau bilang bacain tertulis. Ismail bukan anak Abraham, oke, silakan. nggak apa-apa. Kami oke kan aja jempol itu. Ismail bukan anak Abraham, oke. Lalu muncul pertanyaan kedua, lalu Ismail anak siapa? Nggak tahu, salah. Sekalian kau bilang Ismail anak setan, itu lebih terhormat. Ini gak Ayo Pipi, jawabannya apa nih? Udah 2 bulan nih nggak kelar-kelar nih sama gua nih. Langsung Ini aja Gabriel Pipi. Gabriel korek kupingmu. Artinya Roma 9 Pipi, ayat 7. tegaslah terhadap apa? Artinya Anak itu jangan bukan berarti abu-abu. keturunan. Gantian dong, jadi gantian. Lu ngomong gue diam. Gue ulangin ya. Roma 9 ayat 7. Anak itu bukan berarti keturunan. Oke, Ismail berarti anak Abraham, tapi bukan keturunan Abraham. Jelas. oke, jadi pertanyaannya Ismail keturunan siapa? Jawab. Gua nggak tahu, nggak tertulis. Gua nggak tahu, nggak tertulis. Keturunan siapa Ismail? Silakan Gabriel mau ngomong apa? Silakan Gabriel yang tahu lah kan. Kalau saya Lu nggak akan boleh ngomong gitu kalau nggak dong, tertulis. Nggak boleh gitu, yang jawaban tanggung yang kasih jawab. jawaban lu lempar sama Gabriel, nggak boleh gitu. Gua belain Gabriel sekarang nih. Setelah kau bingung, kau lempar sama aku. Kan saya katakan, saya hanya menjawab yang tertulis. Yo, berarti kan berarti menurut jawaban Di luar lu tertulis. Ismail itu anaknya Abraham tapi bukan keturunan Abraham. Pertanyaannya Ismail keturunan siapa? Betul, Roma Jawab. 9 ayat 7. Gua nggak tahu, nggak ada tertulis. Nggak tertulis, gua nggak tahu. Terus jadi diskusi kita 2 bulan nih cuman mentok dari kata jawaban nggak tahu itu. Capek kali kalian 2 bulan hanya untuk dapatkan tidak tahu. Lah karena gini Ton. Karena gini, kan gue bilang, gua kalau nggak tertulis, gua nggak berani ngomong. Lah ya terus keturunan siapa terus dia? Ada nggak tertulis di Alkitab? Ya entah lu yang cari Tak lah. ada. Jadi gua nggak tahu. Ya nanti gua cari ya. Tapi sampai saat ini gua nggak tahu karena nggak ada ayatnya. Ah, Kalau nggak Yesus. ada Jadi ayat, belum gua nggak berani ketemu ya ngomong, 2 bulan PR lagi nih kita nih hari ini ternyata belum tahu Ismail itu keturunan siapa. Nggak tertulis. Nggak tertulis. Cari dulu. Ya nggak tahu, mungkin Gabriel kan pintar. Kalau saya pakai data. Ya udah gantian. Capek gue Ton. Yang lain. Ini nggak kelar-kelar soalnya udah 2 bulan nih. Gua nungguin. Udah. Turun dulu lah kita. Capek kita pun apa udah agak jam tengah 6 ini. Karena terbangun tadi aku jam tengah 3 Jadi kayak mana kita? Kita belum Ya selesai PR lagi ya. Lanjut Abang, berarti nggak ada. episode Dengar. berikutnya. Gersom, Tony, aku bilang saja dengan tegas, nggak ada yang abu-abu dalam kekristenan. Walaupun ada yang sulit penjelasannya, tetapi ada namanya Iya, konsep-konsep abu-abu. doktrin-doktrin. Nggak ada yang abu-abu. Jadi kalau pertanyaan kalian tentang ini tentang itu, nggak ada yang sulit dan ada penjelasannya, ada pemaknaannya. Yang kalian terangkan itu, contoh nih apologet nih, terangkan ini. Jadi salah makna. Sebenarnya gini Ton, sebentar sih ya. Kalau kalian mau konfirmasi kepada kekristenan tentang pemahaman kalian, contoh nih kalian bahas ini isi Alkitab perikop A sampai B, A sampai inilah dulu. Kalian benar konfirmasi dulu apakah pendapat kami itu benar atau tidak, diiyakan atau tidak. Kalau diiyakan yang keliru seperti yang kalian anggap tadi, barulah buat kalian mosi kakak baru begitu. Tetapi Iya, kalau pasti dienggakkan lah. Enggak gitu Bang Gabriel. Sebentar, Tom. Kalau di Islam Tetapi, jelas anak Tom. keturunan Abraham itu adalah Ishak dan Ismail. Itu anak keturunan Ibrahim. benar, Abraham. akui juga itu. Lah, itu yang ku bilang Nah, ini tadi. SF Abang masalahnya tengok. nggak ngakuin Bang Gabriel. Abang tengok ya, Bang Gabriel tengok ya. TPP ini karena kitab sucinya, ya kan, menjadikan dia memiliki rasa kebencian terhadap Abraham, terhadap Ismail.
Apakah itu maksud daripada kitab suci? Coba. Salah, bukan begitu. Allah Gimana? itu adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada Allah, di situ ada Tuhan. Betul. Iya, jadi Betul. dusta, bapa segala dusta itu iblis. Jadi yang tentang Abraham Ismail, pada saat Hagar diusir oleh Sarah, dia pergi ke gurun, datanglah malaikat menemui dia yang menyatakan suruh dia pulang lagi ke rumah Abraham. Jadi yang datang itu apakah suruhan Allah? Itu kan Allah yang suruh itu. Artinya itu pernyataan yang benar dan kita katakan saja yang sesuai dengan tertulis itu. Itu bukan iblis itu yang datang itu. Jadi yang berkomunikasi dengan Hagar dan Sarah di padang itu adalah Tuhan. Firman Tuhan itu yang datang, pulang kau ke rumah lagi, pulang lagi kau ke rumah Abraham, biarlah kau di situ, sabarlah kau dulu di rumah Abraham itu. Kan itunya maknanya itu. Balik laginya si Hagar ke rumah Abraham jadi budaknya. Dibawanya balik Ismail itu sampai dia dewasa. Itu tadi Bang. Perkataan-perkataan seperti itulah yang menyebabkan munculnya rasa kebencian si Pipi. Perkataan budak, perkataan ini, itulah yang membuat dia tadi tidak mengakui Ismail. Sekarang begini, kan faktanya tertulis di situ bahwa karena si Sarah mandul, nggak memperoleh anak, kasihanlah dia pingin Abraham punya anak. Lalu dibilangnya lah sama suaminya, hampirilah budakku ini biar kau punya anak. Oke. Masa Kan pas. ada satu yang tidak masuk akal. Setelah dia Apa? suruh hampiri budaknya, kenapa dia usir? Iya, itu ada juga tertulis karena setelah punya anak si Hagar merasa di atas angin, lalu si Hagar menganggap enteng si Sarah ini majikannya ini. Dia berlagak sombong setelah dalam hatinya, aku bisa menggantikan majikanku ini karena aku punya anak, akulah lebih terhormat dari si Sarah. Kayak sinetron ya. Memang begitu. Itu sinetron itu kan dari fakta-faktanya itu. Memang bawaan-bawaan. Jadi memang jauh kali berbeda dengan apa yang dibawa. Ya udah, Kalau ada gini Di ayah, dalam kalau Islam nggak ada begitu. benar itu. kalau sama Bang Salah. Gabriel jelas dia mengakui bahwasanya Ismail dan Ishak itu keduanya adalah ya, anak keturunan oke. Abraham. Nah, yang Kalau belum selesai itu udah ini sampai, VP nih. sampai ke tahap kebencian dalam hatinya itu terlalu dalam. Enggak. Si Gua nggak benci, Pipi. gue baca ayat Alkitab. Iya, tapi menimbulkan Sekarang gua itu. tanya. Sekarang gue tanya Gabriel, apakah Jangan kau tanya aku Keturunan Vipi, Abraham. kau nggak tanggung jawab. Kau buat pernyataan ditanya Siton, kau diam, kau lempar sama aku. Dia nggak bisa jawab kan? Bukan, memang lu nggak bisa jawab, ngeselin, kan? lu ngeselin. Lu Loh, ngeselin. Bang Gabriel udah jawab tadi. Dia Oke, mengatakan bahwasanya Enggak. Ismail adalah anak dan keturunan Abraham. Oke, Pi. Sekarang gini, Pertanyaan gua, Gini, Pi. Ini kita uji ya, Bang Ismail. Gabriel. Bang Gabriel, kita uji ya. Pipi, Silakan. mana yang lebih lu Sesuai Alkitab. sayangi, Siti Sarah atau Siti Hagar? Jawab. Berat. Sarah. Berat. Ah, kan? Nah, Kan? itu Kan tadi. muncul kan? Ah, coba lu tanya gua. Tanya dong. Balas. Siapa yang Balas dong, paling pertanyaan disayangi? sama. Paling disayangi. Dua-duanya. Dua-duanya. Paling. Itu namanya abu-abu. Bukan abu-abu. Dua-duanya abu-abu. istri Abraham, Yang istri Nabi namanya kami. paling itu nomor Dua-duanya satu. kami sayangi. Kami nggak berpihak. Bukan Yang karena namanya mentang-mentang paling itu nomor Nabi satu. Muhammad dari jalur ada Hagar kami nggak sayang Siti Sarah, enggak. Dua-duanya kami sayang. Karena apa? Karena dalam Islam tidak ada kisah pengusiran tersebut. Abu-abu. Kok abu-abu? Lah, Kok karena tidak abu-abu? ada kisah Orang tadi. dua-duanya istri Abraham kok. Ah. Kedua-duanya ibunda kami. Gimana? Sekarang pertanyaan Entah Hagar Halo, ataupun Sarah, Ismail ataupun Ishak, kedua-duanya Nabi, Nabi Ishak dan kami, Ismail dua-duanya dua-duanya. Nabi kami. Ah. Coba sama aku Dua-duanya. kasih pertanyaan itu. Kayak Apa, mana? Gabriel? Abang mana yang lebih abang sayangi? Siti Hagar apa Siti Sarah? Oh, yang disayangi, ya dua-duanya lah. Nggak ada. Si Hagar nggak bersalah tapi Nah, udah. Kan Mantap. bagus. Kok Apa Siti salahnya Hagar? terbalik kan? Biasa Gawat, Kopi. saja. Memang udah penuh kebencian Kopi. Bahaya kali. Nggak boleh kayak gitu. Iya, kan? Begini, sekarang gini. Abraham, kita Oke. ambil sosok Abraham.
Apakah Abraham tidak menyayangi Hagar? Tidak juga. Dia sayang sama Hagar. Dua-duanya Sebenarnya disayang. Oke. yang perkelahian itu antar perempuan, antara Sarah dan Hagar, yang terjadi perkelahian antara dua ibu ini karena merasa apa? Terhina. Si Sarah menuntut suaminya, tolonglah gini-gini, aku dianggap remeh sama si Hagar itu hanya karena Oke. dia udah punya anak. Kan begitu. Tetapi Pertanyaan saya gini, sebentar. Sebentar ya, Babe. Saya mau lihat lagi iman si tahun ini. Pertanyaan saya gini. Ya kok lu puji iman dia? Gue heran nengok lu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan setuju Abraham mengusir Hagar? apakah Tuhan setuju Hagar diusir Sarah? Aku rasa kalau dari Pertanyaan saya, apakah Tuhan setuju Abraham mengusir Hagar? Nggak bisa jawab. sebentar, Ayo. kau lucu kali, Oke. belum kujawab nggak apa. Dari peristiwa Silakan. yang terjadi, Tuhan menyuruh pulang. Kurasa ini pribadiku ya, kurasa dia nggak setuju itu perlakuan Sarah itu berlebihan dianggap Tuhan. Maka disuruh pulang lagi si Hagar itu ke rumah si Abraham. Mantap. Hmm. Wih, darah. Jadi kan, Tepuk tangan buat Tuhan. Bang Gabriel, kalau abang tanya, Tunggu. Ah, masih lagi lu mau uji juga. Pertanyaan saya, enggak. Pertanyaan saya, Tanyalah. kenapa Tuhan setuju Abraham mengusir Hagar? Bukan Tuhan setuju, si Abraham yang setuju. Kamu mau bukti Tuhan setuju? Saya kasih ayatnya. Kasih ayatnya, tunjukkanlah dan bacakan aja. Pakai ayat kan? Pakai ayat kan? Enggak apa-apa. Jangan pakai narasi kan? Kalau Pakai saya ayat kan? itu, kalau saya ini nggak Enggak apa-apa, kau nguji aku nggak Iya, apa-apa. saya itu nggak Mm-mm. Silakan. Sabar. Nggak apa-apa, bacakanlah. Oke, ini bukti Tuhan setuju sama Sarah. Mm-mm. Kejadian 21 ayat 12. Mm-mm. Tanya Ton yang baca. Saya bacain ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Tepuk tangan, Ton. Jadi Tepuk tangan. Itulah makanya. jadi, Tepuk tangan. Sebentar, itulah makanya saya katakan. Iya. buat tangan Ton. Jadi Ada sekarang ya itulah lanjutlah, makanya. kau dulu. Sebentar kan. Iya, iya. Nanti lu bantah. Saya kan pakai ayat. Saya nggak pakai asumsi. Makanya saya lebih sayang Sarah atau Hagar? Saya jawab Sarah. Kenapa saya jawab Sarah? Karena Tuhan berpihak pada Sarah. Apa buktinya? Kejadian 21 ayat 12. Haruslah engkau mendengarkannya. Nyanyi itu siapa? Sarah. Sekarang jawab pertanyaan saya, apakah saya salah atau benar? Silakan. Nggak ada yang salah di situ. Benar itu ayat-ayat yang kau bacakan itu benar. Dalam segala hal kau dengarkan Sarah. Iya, memang bahkan jangankan si Abraham, aku pun harus kudengarkan istriku. Semua orang diperintahkan tuh mendengarkan istrinya. Berarti Tuhan setuju Abraham mengusir Hagar. Sekarang adakah di situ Ku bantu narasi Bang Gabriel. Oi, Ku bantu Bang Gabriel. Kejadian 16 nomor 9. Nah, coba baca. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Itu bukti bahwasanya Tuhan menyayangi Hagar. Tepuk tangan lagi ya Pak Gabriel ya. SF? Begini kawan. Tuhan menyayangi semua umat manusia, itu yang pertama. Tuhan nggak pilih kasih. Manusialah yang memilih jalannya untuk tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengasihi semuanya. Jadi kalau kau bilang Tuhan tidak mengasihi Hagar, salah.
karena Tuhan mengasihi semua orang, maka aku pun harus mengasihi semua orang karena seperti Tuhan juga mengasihi semua orang. Jadi kau jangan hanya mengasihi. Yesus. Ngerti nggak kau Jadi apanya? anu ya, logiknya? tadi dia bangun narasi Pak Gabriel, dia bangun narasi bahwasanya Tuhan memihak kepada Sarah. Ternyata enggak Nggak loh, boleh, ternyata nggak boleh gitu. dua-duanya dikasihi. Enggak boleh gitu. Kena lagi VP. Enggak. Gampang Ton, gampang. Gue jawab lu gampang. Enggak, gue sama Gabriel dulu. Soalnya kan Gabriel kan sering naik komal. Gue sering mendengarkan dia. Heeh. Aktif sekali-sekali. Sekarang pertanyaan gua. Kenapa Tuhan berkata Abraham harus mendengarkan Sarah? Kenapa Tuhan berkata memang Kenapa Tuhan? Oke, gini. Supaya lu gampang cerna. Kenapa Tuhan tidak melarang Abraham untuk mengusir Hagar? Kenapa Tuhan tidak melarang Sarah untuk tidak mengusir Hagar? Mengusir Hagar. Kalau Itu makanya udah dijemput lagi. Kok Udah disuruh pulang. kan tadi Tony kan kejadian Gimana sih, 16. Kejadian 16 ini kejadian 21 lebih duluan. Lebih duluan kawan. ini. Yang lu jawab kan kejadian 16. Peristiwa yang Kita kan kejadian 21. Vivi, dengar Vivi. Peristiwa pengusiran itu, Beda. Ton. peristiwa pengusiran Beda. itu bukan atas inisiatif Tuhan, itu pribadi, itu kemanusiaan Sarah yang emosi sebagai yang tertindas. Itu perkelahian antar wanita, bukan Tuhan menyuruh Sarah untuk mengusirnya. Ngerti nggak kau itu? Betul. Gue sepakat. Pertanyaan gua, kenapa Tuhan setuju dengan Di mana permintaan Tuhan Sarah? setuju? Ada Atau disuruh gampang Tuhan gini, usirlah. Ada Tuhan nyuruh Sarah untuk mengusir Hagar. Usirlah budakmu itu. Ada kata kayak gitu. Enggak betul kata Bang Gabriel tadi. Memang Betul, Ada. mantap. Haruslah, kata Tuhan, kejadian 21 ayat 12. Kejadian 21 ayat 12. Haruslah engkau mendengarkannya. Oke, Artinya oke. Tuhan berpindah pada Sarah. Itu kan kejadian setelah pengusiran, gimana sih Vivi? Itu kan kejadian setelah pengusiran. Mendengarkannya. Lah iya, tapi itu kejadian setelah pengusiran, baru Tuhan berfirman demikian. Kejadian pengusiran itu ada di Mon. Kejadian 16. Kejadian Lu 21 malah coba. bawain dalil. Abraham mengusir Hagar. Iya, dan kejadian Ismail. dengerin. Kejadian 21 itu Abraham mengusir setelah Hagar Hagar dan kembali. Itu setelah Hagar kembali. Gimana sih? Harus dengarkan Sarah, ya udah nggak apa-apa dengerin Sarah, tapi bukan dalam artian pengusiran yang tadi yang lu maksud. Iya. Jadi jangan disambungin bahwasanya kejadian 21 itu seolah-olah Sarah ketika mengusir Hagar, nggak gitu. Ton gua gini ya. Sebentar. Nggak. Ton gua Memang paham Ini gua maksudnya. baca betul gini deh, kata gini deh. Yang kejadian 21 ini kan Bang Gabriel tadi betul. udah sama-sama gede. Sama-sama gede. Memang Isa sama Lah, Ismail waktu sama-sama diusir tuh belum waktu masih ada, bayi. Masih bayi Ismail. Ishak belum ada. Gimana sih Pipi? Gimana ya? gede. Kejadian 21 diusir lagi. Ya Eh, Allah, dengerin mau nih, berapa dengerin. kali Gua lah dia bacain ya. diusir, coba. Memang Gue penuh bacain kebencian. kejadian 16. Dengerin baik-baik ini ya. Dari yang 16 nomor 3 itu kan ketika Sarah meminta supaya Abram menjadikan Hagar istrinya. Oke, gue baca ini. Nomor 4, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Tuh. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kuasanya. Lagi kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Ini bukti. Jadi ketika pengusiran itu sebetulnya tidak ada perintah Tuhan untuk mengusir. Betul kata Pak Gabriel. Kejadian 21 Justru ketika pakai ayat. sabar Aku dulu. pakai ayat. Justru Kejadian- sabar dulu. Sebentar. Justru ketika Hagar itu pergi meninggalkan Sarah ataupun diusir, itu malah dijemput, disuruh balik. Nah, silakan. Oke, gue jawab. Gampang. Yuk. Yang lu baca tadi itu adalah bukan pengusiran tetapi Hagar meninggalkan. Yang dinamakan pengusiran itu saya baca ayatnya, sabar. 21 ayat 14. Setelah ayat itu, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ya, Setelah apakah itu perintah baru Tuhan? diusir. Oke, Kejadian 21 ayat mana sih? Ayat 12. Ya. Tadi kan ayat 14, sekarang ayat 12. Haruslah engkau mendengarkannya. Tuhan setuju. Lah iya, tapi kan Tuhan nggak memerintahkan untuk mengusir toh? Di mana pernah Tuhan Saya nggak bilang memerintahkan untuk Tuhan mengusir? Tuhan setuju. Tuhan setuju sama Sarah. Dengar. Yang pertama, aku sedikit ya. Setelah aku dengar tadi kalian membaca ayat tadi, kepergian Hagar pada saat dia hamil Ismail karena dia mengalami penindasan. Jadi kesimpulan kita bahwa Sarah mengusir Hagar pun belum tentu benar. Dia pergi bukan pengusiran, tetapi karena penindasan. Mungkin tadi ditindas secara verbal atau secara fisik karena tidak tahan, lalu dia pergi. Yang berikutnya masalah pengusiran. Aku nggak tahu narasi pengusiran memang di level kedua kejadian 22 itu apakah Sarah mengusir lalu Tuhan setuju? Aku rasa itu bisa pada saat sudah besar si Ismail ini dikeluarkan dia dari kemah Abraham. Aku rasa kalau Tuhan setuju itu benar karena pernyataan Tuhan itu kalau memang arah pembicaraan si Sarah itu untuk mengusir atau menyuruh keluar si Hagar ini dan Tuhan menyatakan kepada Abraham, dengarkan istrimu itu, maka di level itu, maka benar itu Tuhan setuju dia untuk Hagar keluar dari kehidupan Sarah, dari kehidupan Abraham ini. Begitu. Tapi untuk level yang dia hamil lalu terjadi penindasan itu, Tuhan tidak menyetujui untuk perlakuan yang dilakukan oleh Sarah terhadap si Hagar ini. Kenapa? Karena pada saat setelah dari padang gurun dia suruh balik lagi, sabarlah kau terhadap menunggu nanti dia karena dia hamil mungkin ya secara apa? Karena Tuhan kan penuh belas kasihan. Bagaimana ini hamilnya itu di tengah gurun sana? Sabarlah kau ke situ, pulang lagi. Tapi ingat satu hal, Tuhan tidak pernah mengizinkan kekerasan atau menghendaki kejahatan terjadi terhadap si Hagar atau itu nggak benar. Inisiasi Tuhan hanya untuk kebaikan. Makin pintar, Gabriel. Benar. Untung lu ketemu gua. Kok enggak. Terus narasi lu tadi gimana? Maksudku aku. Enggak, narasi SF tadi. Coba. Pipi. Ayo. Yang saya katakan tadi, yang Kejadian 16 itu, Abraham tidak mengusir. Yang dikatakan Abraham mengusir adalah setelah si Ismail gede. Kejadian 21. Benar kata Gabriel. Vipi. Makin pintar Gabriel. Sering-sering lu sama gua biar pintar Gabriel. Apaan? Oke, makanya Jangan-jangan. gini. Udah Nih. betul kata Bang Gabriel tadi. Oke. Memang di tempat lu kejadian. teroris Dengar, semua. Kejadian Aku 21 bacain lu Alkitab, harusnya Babe. iya, ini gue bacain lagi nih Vipi dengerin. Kejadian 21 lu kalau baca nomor 20 di sana dikatakan Tuhan menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Itu di sana narasinya Tuhan menyertai lo gitu. Jadi dalam artian kalau memang Tuhan menyertai berarti ya tidak dibiarkan menderita kan begitu. Artinya gini, kita bingung itu narasinya diusir. Menurut lu kan diusir gitu kan sama Abraham. Ya enggak?
Tapi Tuhan menyertai. Loh gimana nih? Nah kalau di Salam jelas. Ya kata Gabriel tadi. Karena kata tujuannya Gabriel. ya supaya menjadi bangsa yang Kata besar. Gabriel Tuhan tuh baik. Lah makanya kalau Tuhan baik terus Tuhan perintahin Gabriel makin untuk pintar, ngusir Gabriel tuh aja. gimana ceritanya? Nah artinya Tuhan tidak membiarkan. Tetapi ya 11 kasihan Tuhan. Walaupun dia Iya, bukan berarti- keturunan Abraham, Roma 9 ayat 7 tetap diberkati, tetap Lagi-lagi bukan keturunan Abraham. Tapi tidak. Dengerin. Itu artinya Roma bukan 9 ayat diusir, 7. tapi iya sabar, selesain dulu satu-satu. Itu artinya bukan diusir, tapi disuruh pindah Oke. tempat supaya jadi bangsa Arab. Nah itulah yang diajarkan kepada kita, umat Islam. Sebenarnya jangan memasuk-masukkan Bukan diusir. narasi-narasi diusir. Nggak bisa begitu. Artinya agar pergi dia, tapi bukan berarti biar berpisah saja mereka, pindah, pas kata si Tony itu, pindah tempat aja. Karena biar entah apa motifnya, mungkin Abraham yang tahu goblok itu. lagi. Ya, Sekarang aku Iya tanya, disuruh pindah, ada- Vipi, bukan diusir. La ilaha illallah. bahasa Maksa itu kali. yang membuat ada kebencian dalam hati lu. jangan Iya kan? artinya begini loh. Ya betul. Ya, mana lah aku bilang sama si Vipi. Jadi Ya, nggak usah terlalu kita high, mana ya, ego tinggi kali. Jadi kita nggak ideal. Jadi hanya karena aku begini langsung kau naik di atasku, itu kan banyak belajarku sama aku. Banyak belajar kau Gabriel sama aku. Alah kau SF. Jadilah Iya, kalau kan. berguru sama kau, Jangan ibu hati. maka aku bilang pertanyaan si Tony tadi kau nggak tegas, abu-abu. Yang mana? Bukan bos, mana kau artinya abu-abu? gini, nggak perlu meninggikan diri kau SF. Yang abu-abu, Jadi, gue tanyain lagi deh, kan biar bukan. biar inget dia yang abu-abu yang mana Bang Gabriel. Ku tanya, Ismail keturunan siapa? Jawablah dulu itu. 3 bulan kemudian nih baru lu Gua bisa nggak jawab tahu. nih. Gua Itu yang namanya abu-abu. Itu abu-abu, nggak tegas, nggak tegak kau berdiri di pernyataan. Nah, coba Kan jangan dia tanya, kecuali gini, pertanyaan Tony, apakah Ismail keturunan Abraham? Baru gue bisa jawab. coba. Lah yang gue tanyanya kan gampang pertanyaan gue. Ismail itu keturunan siapa, Vipi? Tanya. Lah, kan 3 gua nggak bulan tahu. kemudian. Nah, ada pulang. Makanya Coba jangan lu tanya sok-sokan. Coba lu tanya gua. Sebentar, coba lu tanya, apakah Ismail keturunan Abraham? Coba lu tanya. Tanya gua, Ton, apakah Ismail keturunan Abraham? Tanya gua. enggak, gue tanya Ismail keturunan siapa? Nah, itu gua nggak tahu. Darah Yesus. Apa bedanya 2 kali 3 dengan 3 kali 2? Ya sudah, Gabriel lu tanya gua. Apakah Ismail keturunan Abraham? Tanya gua. Si Tony lah, itu urusan si Tony, dia host. Nggak berani kan? Enggak, tetap pertanyaan gue Ismail keturunan siapa? Gua nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah. Apakah Ismail keturunan Abraham? Tidak. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Gimana nih Bang Gabriel? Roma Lagi-lagi Vipi Makanya, mengutuki Abraham. Kau nggak bisa begitu. Dia adalah keturunan Abraham, hanya saja dia bukan anak perjanjian. Kenapa kita abu-abu? Kenapa kok? Udah buka, Itu. Abang. Udah buka Roma belum? Buka Roma. Jadi- Roma. Jadi kau bilang pemahamanmu terhadap Karena Roma itu itu bukan yang keturunan. salah. Udah. Berarti lu bilang Paulus salah? iyalah. Lu Paulus nggak salah? Iya iyalah. Paulus nggak Tobat salah. lah. Bukan, Paulus Lu nggak yang salah nafsir. Pemahamanmu yang salah terhadap ayat-ayat itu.
maknanya yang salah. Enggak literal kok Oke, coba macam coba nelan jelaskan apa? gua Godok-godok. Roma tadi apa. Enggak terlalu Kasih fanatik. gua Roma tadi apa, Fanatik. Bang? Ini Silakan tafsir. cikal bakal teroris ini loh. Makanya kayak gitu bro. Makanya aku kan tadi. Jadi bang Enggak. katakan Gabriel, ya. Ah, cocok kata-kata abang tadi. Suara gue. Betul lu. Iya, Gabriel, aku aduh. enggak apa bang. Silakan Orang ini tafsir. karismatik ini agak beda bang, lain bentuknya. Iya, aku tengok ya juga. Tapi dia itu Enggak, cikal Iya, bakal. mirip sama Luga, bahaya. betul. Cikal Betul, bakal, mirip betul. sama Bahaya, Luga kata bahaya Bang ini. Gabriel tadi. Terlalu fanatik kau. Santai aja lah. gua pakai ayat. Ih, Gua nggak tafsir, gua pakai ayat. Anak Lah ya, bukan apakah berarti Ismail keturunan Abraham? oke, berarti Coba sekali lagi Vivi. Tidak, Roma Apakah 9:7. Ismail keturunan Abraham? Tidak, Roma 9:7. berarti lu rela kalau gue bilang Yesus Tuhan lagi-lagi mengutuk Tuhan Abraham. lu rasis. Gua baca ayat Alkitab. Iya, Gua nggak kalau bilang dengan rasis. kayak Gua baca ayat gitu Alkitab. pemahaman lu rasis. Makanya jatuhnya kan keras, menjadi Is. sebuah misteri. Bang Kenapa? Gabriel paham itu. Makanya dia nggak mau ke sana. Ya, nggak, makanya saya tanya Itu ke Gabriel. konsekuensinya. Apakah Iya, ya sudah, saya tanya ke Gabriel. Enggak. Sebentar, B. Ini kan tentang Alkitab, Iya. bahas agama lain. Saya bahas Alkitab. Sekarang saya tanya Gabriel. Gabriel, tolong kasih saya ayat yang menyatakan Ismail keturunan Abraham. Kalau anak Abraham, iya. Allah, ya Rabbi, Keturunan Abraham. Iya. Kasih. ya Rabbi, pakai bahasa apa lagi lu mau? Kalau anak bukan keturunan gimana? Berarti Pakai anak ayat, itu bukan Gabriel. keturunan gitu. Di Alkitab. Enggak, berarti Lu anak bukan itu bukan keturunan keturunan, bapak lu. Vivi. Ih, lu keturunan bapak lu nggak? Gua nggak enak terlalu dalam. Gua baca ayat. Lah. Sekarang gua tanya Gabriel. Itu Kita bahas namanya Alkitab nih kan. namanya Kita lu bahas lempar agama batu lain. sembunyi tangan namanya kalau gitu. Gabriel, di mana ayat Ismail keturunan Abraham, mana ayatnya? Allah lah. Loh, dia kan bisa jawab dia. kok jadi Loh, kok jadi bodoh kita? Enggak, dia aja bang, dia aja. gua Dia pakai aja. ayat. Dia aja, Bang. Dia aja, Dia dia aja. Vivi Kok aja. Ih, lu cuman. keturunan bapak lu kan? Ya. Tanya aja gitu bang. Enggak. Jangan di situ. Jangan Ya di situ. kok nggak mau lu? Jangan di Pasti situ. itu lu nggak boleh. Aneh Nanti lu. nggak enak. Iya. Jadi gimana? Enggak, Kok nanti mana nggak Gabriel yang katanya apa? Yang katanya pendeta 7 tahun. Saya tanya Gabriel. Gabriel, coba tanya pendetamu yang katanya belajar 7 tahun. Di mana ayat yang saya tanyakan tadi? Sakit memang sama pipinya. Enggak. Saya tanya Gabriel. Gabriel, yang katanya pendetanya 7 tahun belajar. Di mana ayat yang saya tanyakan Enggak. tadi? Lu terlalu apa? Nggak akan bisa Nggak ada jawab. hikmahnya, nggak ada hikmah lu. Hikmah itu nggak dapat sama lu. Enggak, beda kan bahasa Alkitab. Udah. Kan? Mana katanya 7 tahun belajar? Mana? Gue tunggu ya. Yang Iya. katanya 7 tahun Enggak. belajar. Iya. Betul. Kalau yang betul. Itu Gabriel dia nggak mau jadi lebih bodoh lagi Vivi ngomong sama lu, makanya dia nggak mau jawab itu. Gua kan jawab pakai Alkitab. Sekarang gua tantang Gabriel pakai ayat Alkitab. Nah ya terus jawabannya apa ini? By the way, Ismail keturunan siapa jadinya? Gabriel nggak akan bisa jawab. Nunggit gua keliling Indonesia. Intinya jawaban dari Vivi tadi, Ismail bukan keturunan Abraham, betul? Ismail anak Abraham tapi bukan keturunan Abraham. Ya, jadi Ismail bukan keturunan Abraham. Ismail anak Abraham tapi bukan keturunan Bang Abraham. Ton, aku bentar ya. Darah Yesus lagi-lagi mengutuk Abraham. Tepuk tangan dulu deh.
Gimana bukan keturunan? Ya entah nih, tiba-tiba jadi Ismail bukan keturunan Abraham, kata Vipi. Udahlah, Aku kita pakai tidur ayat, aja ya. Oma. Ya udah, yang penting intinya sekarang Vipi belum tahu lah siapa keturunan siapa ya. Ismail itu keturunan siapa, Vipi belum tahu jawabannya. Kita tunggu episode tentang keturunan Abraham ini sampai 3 bulan ke depan ya. Ingat Vipi, PR dari gua ya. Ismail itu keturunan siapa? Itu yang perlu lu jawab ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, karena saya sudah live dari semalam, jadi setidaknya diskusi kita pagi ini adalah menghasilkan satu PR yang luar biasa untuk saudara kita Vipi ya. Pertanyaan yang tidak akan pernah dijawab mungkin 3 bulan atau 3 tahun ke depan oleh Vipi. Pertanyaannya adalah Ismail keturunan siapa? Itu belum dijawab sama Vipi. Dar Yesus, hah? Apa lagi? Ton, bentar. Hah? Bentar. Apa? Kan terakhir statement dari gua. Gini, Yo. gua bukannya berasumsi. Betul kan? Gua selalu menjawab pakai ayat. Makanya si Gabriel kalah. Udah. Ya itu Makanya Gabriel makanya kalah karena sampai gua sekarang percaya. intinya gue masih belum tahu Ismail ini keturunan siapa kalau menurut lu gitu, menurut Vipi. Kalau lu tanya sama Ya udah, nanti kita cari. orang Islam atau sama Kristen yang lain, pasti jawabannya Ismail itu adalah keturunan Abraham. Tapi Vipi di sini mengatakan bahwasanya Ismail bukan keturunan Abraham, teman-teman. Nah, Kalah. jadi tugas lu, PR lu adalah Ismail. Iya, bukan Ton. keturunan Abraham, Jangan kan? potong-potong. Ismail anak Abraham. Sabar dulu, gua tanya dulu. Roma dulu, 9 ayat apakah 7. Ismail keturunan Abraham? Apakah Ismail keturunan Tidak. Abraham? Tidak. Dar Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Tuh, teman-teman denger ya, jelas ya. Tidak. Vipi menyatakan bahwasanya Tidak. Ismail bukan keturunan Abraham. Jadi Ismail sedang mengutuk Abraham. Sesuai Roma 9. Enggak, Roma 9 ayat 7. Kok mengutuk? Ya udah. Roma 9 It's ayat okay, 7. it's okay. Iya, gue nggak bantah, gue cuman tanya Ismail keturunan siapa, itu intinya PR-nya. Udahlah, puyeng gue. Udah ingat Makanya PR besok dari